Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK 1 Kota Agung Barat, atau di sini yang mewakili Bapak Supriyadi Eskom. Yang kami hormati Bapak Samsul Komar SPD selaku pemateri dalam acara diseminasi ini. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada hari ini diberikan rahmat kesehatan sehingga kita sama-sama dapat berada di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah tuntunan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu, izinkanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada diseminasi hari ini. Acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul pada hari Kamis 19 Januari 2023. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, penutup. Itulah kegiatan pembukaan acara diseminasi pada pagi hari ini. Meningkat acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama buka acara diseminasi kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 ini dengan lafal basmalah. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Marita untuk mengomando. Untuk hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Meningkat acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang mana pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Supriyadi Eskom. Kepada beliau disilakan.
Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa hadir dalam undangan atau acara yaitu desiminasi modul 4 tentang budaya positif. Sholawat beriring salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allah. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kota Agung Barat, Bapak Sutrisno Eskom, yang pada hari ini beliau berhalangan hadir sehingga diwakilkan kepada saya. Yang kami hormati Bapak Marjono, Sarjana Agama, selaku pendamping CGP atas nama Bapak Samsul Komar, SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha yang menyempatkan hadir pada pagi menjelang siang hari ini dalam rangka mengikuti desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa Pak Samsul Kormal SPD adalah salah satu peserta CGP Angkatan 7 Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Dari 5 peserta yang diterima di SMK ini, ya salah satunya yaitu Ibu Kiki Meliasari Eskom NPD, yang kedua yaitu Ibu Dwi Arifah Eskom, dan yang ketiga Bapak Agung Ariwibowo SPD MPD, dan yang selanjutnya yaitu Ibu Nasri Fatimah Sarjana Teknik. Beliau-beliau itu adalah angkatan pertama yang diterima, ya. Maksudnya angkatan pertama yang ada di SMK Negeri 1 Kota Barat. Beliau diterima di angkatan 7. Semoga untuk ke depan angkatan 8, 9, dan 10 banyak lagi peserta-peserta atau guru-guru yang diterima sebagai calon guru penggerak. Mungkin sebelum dan sesudahnya kata sambutan dari saya mewakili Bapak Kepala Sekolah tidak panjang lebar. Untuk itu saya diwakilkan untuk membuka acara ini. Marilah kita buka acara desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lebihnya itu milik Allah, kurangnya itu dari saya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Supriyadi Eskom yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi pada pagi hari ini. Meningkat acara yang terakhir yaitu penutup. Demikianlah acara pembukaan diseminasi pada pagi hari ini berjalan. Marilah kita tutup acara ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Demikian pembukaan dari acara ini. Apabila saya selaku pembawa acara ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk acara selanjutnya Bapak, kita serahkan kepada Bapak Samsul Komar untuk menjadi pemateri sekaligus membawa kegiatan ini sampai nanti siang acara selesai. Kepada Bapak Samsul Komar SPD GR kami persilakan. Ya, terima kasih sama pembawa acara atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan atau menampilkan, mempresentasikan tentang modul 1.4, yaitu budaya positif kepada rekan-rekan semua. Ini adalah salah satu aksi nyata di angkatan 7 di modul 1.4. Jadi salah satu aksi nyatanya itu harus menyebarkan atau sharing dengan rekan-rekan sejawat atau senior Dewan Guru SMK 1 Bandung Barat untuk nanti kami kumpulkan tugas ini ke loka karya kedua. Baiklah, untuk yang pertama yaitu ini halaman pertamanya. Selanjutnya saya minta tolong kepada semua untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya share di grup SMK 1 Bandung Barat. Ada di grup SMK, silahkan diisi daftar hadirnya. Terima kasih sama Ibu Yesi Permatasari, Pak Agung Alibowo, Winda Andriningsih, terus Asep Tiawardana, Ibu Yuni Kurniawati, Pak Nadi, Pak Denny Julian, Pak Andri Mahmudi, Ibu Berbida. Cukup Pak ya? Daftar hadirnya, terima kasih. Nanti kalau yang belum sempat, silakan diisi sembari kita jalan penjelasannya, materinya. Oke, kita lanjut. Yang perlu kita bawa di sini yaitu yang pertama yaitu bahagia. Saya mohon kepada kita semua untuk tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar yang akan saya share dengan rekan-rekan semua. Terus hadirkan rasa ingin tahu. Jadi ilmu itu kalau kita mengulang-ulang, ilmu itu kita akan ulang-ulang, itu akan lebih paham untuk kita. Jadi rasa ingin tahu, hadirkan rasa ingin tahu dan syukur. Telah dapat semuanya disyukuri. Selanjutnya agenda kita pada pagi menjelang siang ini yaitu pembukaan yang telah kita buka tadi, dan selanjutnya itu pemahaman inti, terus eksplorasi konsep, dan yang terakhir nanti refleksi. Selanjutnya yaitu capaian di modul 1.4. Capaian modul 1.4 ini ada 4 poin. Mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal. Ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Dan selanjutnya itu 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dan selanjutnya itu menerapkan strategi disiplin positif, dan lanjut lagi menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif
Dan yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Ini capaian khususnya. Ada beberapa topik di modul 1.4 ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini topik yang di dalam modul 1.4. Yang akan saya paparkan ini tentang budaya positif. Budaya positif yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita tuntut, yang perlu kita biasakan dengan siswa kita, yaitu budaya. Ini budaya positif. Selanjutnya, sebelum saya memaparkan, sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif, di sini saya minta siapkan kertas kecil aja untuk menuliskan. Siap? Tolong siapkan kertas kecil aja, terus tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi tolong tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kalau Bapak Ibu tuliskan sesuatu yang berharga atau benda atau yang lainnya, pokoknya sesuatu yang berharga untuk Anda, ditulis di kertas itu. Bukan kalimat, hanya kata aja. Kalau kalimat kelamaan nanti. Udah, ibu-ibu udah ya? Udah tulis ya? Sesuatu itu yang paling berharga dengan ibu. Udah Bu? Ibu Ika, bukan Eka. Udah Bu ya? Ibu Eka? Udah Pak? Saya minta ada satu orang. Ini nanti ada 2 orang yang saya minta couple, maksudnya berpasangan, yang telah menuliskan sesuatu atau barang itu tadi, digenggam di tangannya, tangan kiri atau kanan terserah. Saya minta Ibu Zakiatun yang menggenggam sesuatunya tadi di kiri atau kanan. Siap ya? Dan saya minta Pak Asep ya, untuk yang Pak Asep ya mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi Pak Asep berusaha dengan sekuat tenaga, membujuk, mengancam, merayu, menyuap, terserah dengan Pak Asep, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga sama Ibu Zakiatun. Saya persilakan Pak. Boleh berdiri Pak. Sama Bu Zakiatun juga berdiri Bu. Berhadapan. Boleh. Jauhan juga boleh. Kata lain boleh. Ya. Rayu. Boleh saya bertanya yang di tangan ibu itu apa? Ya, sambil berkomunikasi. Boleh tidak saya mengetahui benda itu apa dan definisinya? Boleh.
Salutnya, salutnya. Kiri, kiri. Atas, hanya benda biasa. Boleh saya sebutkan namanya, Pak? nggak boleh. Karena saya paling berharga ini Pak Ibu. Mungkin bagi beberapa manusia, banyak manusia ini hanya benda biasa. Namun cukup berharga buat saya di dunia Pak Asep. Ya, tidak mungkin saya berikan kepada Anda. Oke. Sebenarnya saya bukan untuk memilikinya, Bu. Di sini saya hanya berusaha untuk pengen tahu sebenarnya apa yang ada di tangan Ibu. Karena saya perhatikan hal yang Ibu tulis itu sangat berharga. Membuat saya semakin penasaran. Kira-kira itu apa? Sebelum Bapak mengetahui isi dari genggaman saya ingin tahu dulu maksud dari Bapak yang mengetahui apa isi dari benda berharga yang saya miliki ini. Sebenarnya maksud saya untuk mengetahui itu tidak lain dan tidak bukan, itu hanya sebagai penasaran saja. Jadi yang masa sebagai teman tidak boleh mengetahui itu gitu. Sebagai rekan kerja gitu. Hanya ingin tahu, bukan hanya untuk memiliki gitu. Kok kayak dikasih tahu itu sumber harganya masih apa gitu. Jadi tujuannya cuma pengen tahu, penasaran doang. Ya. Iya, saya sangat penasaran karena yang itu sebagai teman masa sih nggak mau dikasih tahu cuma hal yang seperti itu gitu. Masa sama teman aja rahasia-rahasia. Kalau misalnya Pak Asep nyerah adalah itu ya. Misalnya kuncinya Pak Asep. Kalau udah ibunya misal nggak bisa dirayu, nggak bisa disuap, diacak aja Pak. Tetap saya tidak mau memberitahu Anda, Pak Asep. Ya masa sama teman udah diancam sama teman aja nggak boleh tahu kan kebangetan gitu loh, Bu. Masa ya apa perlu mau dibayar biar dia tahu gitu. Masa ya apa mau dia makan dulu baru dikasih tahu. Ya, Pak Asep. Pak, tahu. Ya terima kasih Pak. Makasih Pak Asep, Bu Zakiatul, makasih. Mas, ada yang sebelum saya bahas dengan Pak Asep dengan Ibu Zakiatul, ada yang memang mau merayu atau menyuap atau membujuk dewan guru yang lain. Kalau misalnya bersedia, silahkan berdiri aja di situ atau di depan. Cukup ya. Jadi salah satu yang tersirat di situ, yang tersirat di perubahan paradigma ini adalah teori. Nanti kita bahas ada teori kontrol. Jadi Pak Asep tadi berusaha mengontrol Ibu Zakiatul, tetapi Ibu Zakiatul juga punya kontrol diri yang kuat. Makanya seperti itu. Jadi tidak masalah kalau misalnya Pak Asep tadi sanggup merayu, membujuk dan sebagainya Bu Zakia, ternyata dikasih atau dibuka oleh Bu Zakia, berarti berhasil Pak Asep mengontrol atau mengendalikan Ibu Zakiatul. Itu yang tersiratnya di awal di perubahan paradigma ini. Next. Perubahan paradigma. Apa sih paradigma itu? Paradigma itu adalah bentuk mekanisme seseorang dalam memandang terhadap sesuatu yang memengaruhinya dalam berpikir. Ini yang namanya paradigma. Jadi yaitu bentuk mekanisme seseorang memandang terhadap sesuatu.
Terus selanjutnya perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Next, perubahan paradigma teori kontrol. Ini adalah pendapat salah satu Dr. William Glasser dalam teori kontrol. Jadi ilusi itu bayangannya. Jadi bayangannya guru itu mengontrol murid, padahal tidak. Maksudnya tidak diperbolehkan. Ini tapi ilusinya di kita, ilusinya di dewan guru. Selanjutnya bahwa ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi bayangan kita, ilusinya kita itu dengan murid ini, kalau kita membuat dia merasa bersalah akan menguatkan karakter dia, padahal enggak, itu salah. Jadi malah membunuh karakter siswa. Selanjutnya ilusi yang ketiga, yaitu semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Jadi ilusinya kita itu kalau kita kuatkan siswa ini akan semakin efektif dan bermanfaat, tapi itu berlawanan. Ilusi yang keempat yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita ini, bayangan kita, ilusi kita ini dengan murid ini, kita ini orang dewasa, udah paling tua, udah paling umur kita ini udah melebihi mereka, jadi kita ini selalu memaksa mereka. Itu salah dengan siswa. Jadi ilusi-ilusi ini, perubahan paradigma ilusi kontrol ini, kata William Glasser ini salah. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Ini pembelajaran kita. Jadi dirancang menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita ngajar dalam sistem belajar kita di kelas itu yang diminta itu pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini, different itu berbeda. Jadi kita mengajar 30 siswa dalam kelas, kita harus memahami karakter dia, memahami daya tangkap dia ketika dia belajar. Dari satu orang sampai 30 siswa. Ini yang namanya diferensiasi. Jadi ketika kita ngajar di kelas M2 misalnya, ada di sana ada Rizwan misalnya begitu. Jadi si Rizwan ini dengan si Sustina, dengan si Sarah tidak bisa kita samakan. Karena mereka ini kelebihannya dan daya tangkapnya untuk mempelajari pelajaran itu berbeda-beda. Ini yang dinamakan diferensiasi. Kita contohkan ketika kita mengajarkan materi atau KI, KD kita itu mengendarai misalnya. Jadi si Sustina ini kita kasih materi dia mengendarai mobil. Karena berbeda dengan si Sarah, kita kasih dia mengendarai motor. Maksudnya ini materi tentang yang dia bahas. Terus si Rizwan tadi kita kasih dia mengendarai sepeda. Jadi dari tingkat 3 siswa ini saja udah berbeda, makanya harus diferensiasi dalam pembelajaran itu. Jadi nggak bisa kita samakan dalam satu kelas, apalagi dalam lingkup begini besarnya SMK 1 Katabun Barat. Ini yang dimaksudkan menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang diharapkan untuk paradigma baru di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya
budaya positif karena awalnya tadi yang saya bahas tadi itu budaya positif, tapi saya kenali atau saya awali dengan perubahan paradigma tadi. Jadi ini budaya positif. Apa makna budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini yang namanya budaya positif. Jadi yang nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah ini kita biasakan, terus kita terapkan akan menjadi budaya. Sesuatu kalau udah budaya pasti tidak hanya di sekolah ini yang dia gunakan, dia implementasikan. Tetapi misalnya dia datang ke sekolah ini dengan 5S, misalnya begitu, senyum sapa salam, dia kalau misalnya belum jadi budaya, di rumah itu hanya jojong aja dengan orang tuanya, maksudnya pulang sekolah sampai rumah tidak ada salaman, nggak ada sapaan dengan orang tua, itu belum budaya. Yang pengennya kita ini, yang diharapkan di paradigma baru ini harus dibudayakan. Begitu juga dengan sekolah. Jadi budaya itu seperti itu. Jadi kita terapkan, kita biasakan akan menjadi budaya. Budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dibiasakan. Itu yang pendeknya budaya. Kita ke poin filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena ini harus dikoneksikan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini adalah adalah bapak satu-satunya Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, filosofinya itu bukan tabula rasa. Ini artinya tabula rasa itu adalah kertas kosong. Jadi siswa atau anak didik kita ini diibaratkan kertas kosong. Tetapi dari filosofi pendidikan ini, dari Ki Hajar Dewantara, ini bukan kertas kosong, karena mereka ini terlahir, siswa atau anak kita ini terlahir dengan unik, dengan membawa kodratnya masing-masing. Bukan kertas kosong, jadi salah kalau diibaratkan. Sering kita dengar dengan orang-orang tua atau guru-guru dulu bahwa anak itu adalah kertas kosong, padahal itu salah dari Ki Hajar Dewantara. Anak ini sudah membawa kodratnya masing-masing. Selanjutnya, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak ini sebetulnya sudah dari lahirnya sudah membawa bakatnya masing-masing. Sudah membawa, yang ketiga yaitu sudah memiliki budi pekerti. Tugas guru hanya menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi anak ini bukan dia tabula rasa, dia terlahir ada bakatnya, dia terlahir ada budi pekertinya. Tugas kita hanya menuntun, dicontohkan di situ. Anak ini lahir sudah membawa, maksudnya dia sudah ada garisnya. Garisnya ini cuma belum nampak, belum terlalu ketara. Jadi tugas kita ini, tugas guru adalah menuntun anak tersebut. Kita misalnya itu garis itu abu-abu, kita hitamkan biar lebih terlihat. Jadi tugasnya guru menebalkan garis itu, bukan mengarahkan mereka sesuatu yang lain lagi, karena mereka sudah punya budi pekerti, punya bakat.
Selanjutnya yaitu guru diibaratkan petani dan anak diibaratkan biji jagung. Ini salah satu filosofi dari pendidikan Ki Dewantara. Kita yang guru ini diibaratkan petani, artinya kita hanya menyiapkan lahan yang bagus untuk jagung atau padi. Kita hanya bisa merawat, bisa membuang rumput-rumput atau membunuh hama yang ada di jagung itu. Ini tugas kita. Makanya diibaratkan petani. Dan apa salah satunya untuk lebih positifnya, memberikan pupuk kepada biji jagung atau padi tersebut supaya dianya subur dan nanti memetik hasilnya. Itu yang dinamakan selamat dan bahagia itu. Selanjutnya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi yang tadi, jadi ada tabula rasa, anak terlahir dengan bakatnya, budi pekerti. Ini mereka memang sudah mempunyai kodratnya. Apa yang kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alam ini sesuai dengan alam sekitar mereka. Kalau alam sekitar mereka di pinggir pantai pesisir seperti kita ini, ya kita harus manfaatkan, kita gunakan kodrat alam tersebut. Kita sesuaikan dengan kodrat. Terus selanjutnya kodrat zaman. Kodrat zaman ini kita sesuaikan zamannya anak kita. Anak yang sekarang atau siswa murid kita sekarang, kita sesuaikan. Misalnya mereka belajar bahasa Inggris, jadi tidak ada zamannya lagi membawa kamus yang setebal 1 kilo itu. Jadi sekarang ini ada di aplikasi HP, ada kamus, ada transtool, ada translate, segala macam. Jadi sesuaikan zaman itu. Ini yang dimaksud kodrat zaman. Terus berpihak pada anak. Jadi kita ini student center. Siswa itu pusatnya. Yang beraktivitas banyak itu siswa, bukan guru. Jadi dalam sistem pembelajaran di dalam kelas, siswa yang banyak efek, yang banyak aktifnya, bukan kita guru. Jadi kalau kita belajar, contohnya kalau kita belajar bahasa Inggris, misalnya ada materi crossroad text, di bahasa Indonesia juga ada. Jadi siswa ini kita kasih alur pembuatan struktur crossroad text itu, terus kita kerja kelompok, setelah kerja kelompok presentasi. Jadi di siswa itu yang banyak berpihaknya pada anak atau siswa. Jadi bukan guru lagi yang ceramah 1 jamnya baru actionnya anak, tidak seperti itu lagi. Selanjutnya itu perubahan paradigma stimulus respon. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi ada stimulus respon dan teori kontrol. Jadi teori kontrol yang oleh Pak Asep dengan Ibu Sakiatun tadi, yang kita inginkan di teori kontrol ini. Jadi ada stimulus respon, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kita harapkan itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi maksudnya, jangan paksakan anak ini sama pandangannya dengan kita, murid ini. Tetapi kita mengajak mereka untuk memahami pandangan lebih luas ke dunia. Yang selanjutnya itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. 3. Jadi kalau misalnya anak ini melakukan perilaku buruk sebagai di depan kita, itu bukan suatu kesalahan. Tapi yang kita harapkan itu di teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu pasti dia punya alasan, punya tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam ilusinya. Tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang
diperagakan oleh bos Zakiatun tadi, hanya dia yang bisa mengontrol dirinya. Walaupun ada suapan, ada bujukan dari Pak Asep tadi. Yang terakhir itu model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau sebelum ada perubahan, sebelum ada paradigma yang perubahan paradigma, jadi adanya itu menang atau kalah. Yang diharapkan apa? Model berpikir yang menang-menang. Jadi nggak ada kalahnya. Di situ yang diharapkan jadi perubahan paradigma ini. Selanjutnya yaitu disiplin. Makna disiplin adalah berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Dan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, ini menurut pihak Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi kalau misalnya kita ini nggak bisa mendisiplinkan diri, maksudnya ini motivasi internal dari dalam diri kita untuk mendisiplinkan diri kita, berarti kita ini butuh pendisiplinan dari pihak lain. Jadi seperti itu dari pihak Dewantara. Disiplin positif yang pertama ini ada teori kontrol dari William Gallagher ini. Ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini dari bagian-bagian dari disiplin positif. Selanjutnya yaitu dari disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan secara umum. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai di setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada di kurikulum kita sekarang ini di profil pelajar Pancasila. Salah satunya yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan yang harus dimiliki anak Indonesia. Selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasinya ini ada 2. Motivasinya yaitu dari internal dengan eksternal. Ini yang pertama ini adalah eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini dari eksternal, maksudnya kita ini harus memberikan
hukuman kepada siswa kita. Jadi ini tidak efektif seperti ini dari eksternal seperti ini. Jadi yang kurang pas, bukan tidak pas, tetapi kurang. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi ini eksternal juga. Jadi nggak baik kepada siswa kalau kita memberikan imbalan. Salah satu yang diberikan imbalan yaitu peringkat pada anak, itu tidak boleh lagi. Memberikan peringkat pada anak itu adalah satu imbalan, itu tidak boleh dilaksanakan di profil pelajar Pancasila, maksudnya di kurikulum Merdeka Belajar ini. Ini masih motivasi eksternal. Yang ketiga, ini yang baik, motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini yang kita tanamkan dengan siswa. Dia harus memiliki atau menghargai dirinya sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan. Ini motivasi internal. Maksudnya hal yang ini timbul dari diri sendiri. Selanjutnya ini adalah lingkaran pengaruh. Maksudnya lingkaran pengaruh ini lingkaran yang paling ada tisu kayak ada tidak kok. Selanjutnya minta yang tisu kering. Masa? Lingkar positif, ada budaya positif ini. Budaya positif ini adalah yang paling tinggi, yang paling kita idam-idamkan, yang paling kita harapkan. Sebelum budaya positif itu kita harus menciptakan lingkungan positif dulu. Dan sebelum lingkungan positif ini terlaksana, ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang sering kita buat sekarang ini adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini ternyata yang paling rendah, yang paling nggak efektif dengan siswa. Yang diharapkan yaitu berarti kita harus bergeser ke keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas, kalau peraturan kelas itu hanya bapak ibu dewan guru atau segelintir orang yang membuatnya. Sedangkan siswa yang mau menjalankan itu tidak diajak membuat peraturan itu. Jadi peraturan kelas ini sebaiknya kita hilangkan, kita buang atau tidak dijalankan lagi. Yang kita hijrah ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, kenapa kita keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini ada kesepakatan membuatnya. Jadi bersama-sama dengan siswa kita buat. Apakah anak itu tepat waktu mengerjakan tugas, tepat waktu masuk, atau tidak menggunakan HP. Jadi bersama-sama membuat peraturan itu atau kesepakatan itu. Jadi dinamakan keyakinan kelas. Yang selanjutnya yaitu lingkungan positif. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas, pasti tercipta di dalam kelas itu lingkungan yang positif. Barulah yang terakhir budaya positif. Sudah punya tiga-tiganya, maka akan menjadi budaya. Ya. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi ini mengapa kita rubah jadi keyakinan kelas?
Karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Makanya itu kita harapkan kita keyakinan kelas karena timbul motivasi intrinsiknya, motivasi dalam diri dia sendiri karena dia punya keyakinan itu tadi. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku negara, bangsa maupun agama. Jadi semua di situ masuk. Suku apa, bahasa apa maupun agama. Ini menurut dosen. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Jadi kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi pembuatan keyakinan kelas ibu-ibu, bapak ibu nanti bersama-sama membuatnya semua siswa. Jadi kalau misalnya masih kita yang buat, dinamakan peraturan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau anak itu melanggar keyakinannya itu kita tanyakan keyakinan kelas yang dia buat waktu awal pelajaran, awal semester. Ini peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Kalau keyakinan kelas apa? Hanya tanggung jawab. Jadi kalau dia udah merasa tanggung jawab, mesti dibalikan setelah apa yang dia punya. Kalau misalnya peraturan itu dilarang mengganggu orang lain, jadi kita rubah sekarang menjadi keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi nggak akan dia mengganggu. Misalnya kita contohkan lagi, hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan seperti ini. Apa yang kita rubah sekarang keyakinan kelas? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah, jadi biar dia tepat waktu, dia harus komitmen apa tujuannya. Pasti dia tepat waktu. Nggak harus ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu salah satu. Maksudnya itu contoh-contoh dari peraturan, terus kita rubah ke keyakinan kelas. Ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Ini di kelas 11 MM1 proses pembuatannya. Jadi kalau Bapak Ibu, saya harapkan nanti karena ini di awal tahun pelajaran membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas 11 kelas bahasa Inggris ini yang dibuat. Jadi di hasil dari sebelum yang ini kita tempelkan di kelas nanti berupa poster atau berupa pamflet seperti ini. Jadi nanti mereka sering baca, mereka terapkan nanti menjadi budaya positif. Selanjutnya ini adalah perbedaan antara keyakinan dan kesepakatan. Keyakinan kelas atau peraturan. Jadi yang sebelah, yang mana ini Bapak Ibu? Yang keyakinan kelas. Lihat enggak Bapak Ibu?
Yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Yang kiri ini kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Kalau di sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Yang kami guru dan siswa yang saling menyayangi, kami murid yang bersemangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu keyakinan kelasnya. Ada dihukum oleh penghargaan. Jadi sekali lagi yang penghargaan itu tidak boleh dilaksanakan atau tidak disarankan, karena ini adalah suatu hukuman. Jadi kalau misalnya jadi pengaruhnya itu ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau kita kasih penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi begitu kalau kita berikan penghargaan itu. Ini akibatnya. Di link Bapak Ibu ada link di WA itu tadi, tolong diisi. Ini hukuman atau konsekuensi. Ada seperti ini contohnya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksudnya saya tidak akan terlambat lagi itu dicatat 100 kali. Ini disuruh atau tindakannya guru. Itu hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu tulis di link tadi di halaman 2 tadi. Bukan di halaman yang absensi. Ada yang halaman 2 ya? Belum ya? Ibu Marita udah ngisi ya? 2 kali Ibu. Luar biasa Ibu Marita. Jadi ilustrasinya ini Ibu Indah, guru kelas 10 SMK 1 Gresik, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Indah ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Jadi ini ilustrasi kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar tadi ada 5. Ini kita ilustrasikan tentang Agus ini. Jadi dalam konteks disiplin positif, Ibu Indah tadi
sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Jadi Agus tadi mengambil makanan temannya itu, dia ini masuk ke kebutuhan yang mana. Yang pertama misalnya, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, jadi kebutuhan ini bertahan hidup. Atau apabila jawabannya Agus, ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya ini adalah cinta dan kasih sayang. Jadi dia ambil makanan tadi, dia pengen ada perhatian, jadi ini butuh kasih sayang. Jadi siswa kita itu melakukan hal yang buruk tadi, sebetulnya dia ada 5 kebutuhan itu tadi: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang selanjutnya, eksplorasi konsepnya. Ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 ini, 5 yang tulisan orang ini. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang tidak, atau ini yang gagal di kita, Dewan Guru ini, kalau kita membuat penghukum dan pembuat merasa bersalah dengan siswa. Ini berarti kita belum punya paradigma baru. Yang diharapkan itu apa? Teman dan pemantau. Jadi kita ini sebagai teman dan pemantau dia, bukan penghukum atau pembuat rasa bersalah. Yang paling bagus itu kita ini sebagai manajer bagi mereka. Kita contohkan yang pertama, kalau penghukum itu menunjuk dan menyakiti dan menyindir, itu menghukum. Kalau membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa, misalnya seharusnya kamu begini, ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu berarti membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah membantumu. Misalnya seperti itu. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Jadi apa keyakinan kelas tadi. Kalau misalnya pemantau. Kalau manajer seperti itu, contohnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bukan langsung menunjuk-nunjuk terus berceramah, tidak seperti itu. Selanjutnya itu restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini yang dinamakan restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini contoh konsekuensi dan restitusi. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, jadi ditawarkan, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dari internal tadi, intrinsik, motivasi intrinsik. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada validasi,
ada menstabilkan identitas, dan ada menyatakan keyakinan. Jadi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu segitiga restitusi. Ini contoh pertanyaan-pertanyaan segitiga restitusi. Kalau kita mau menstabilkan identitas mereka, berarti kita bertanya dengan mereka, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan. Ini contoh kata-kata validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Contoh kata-kata menanyakan keyakinan kelas seperti ini. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dengan Anda semua. Tapi yang saya harapkan di sini ada refleksi kepada Bapak Ibu. Sebelum saya ke refleksi, mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya. Hanya satu sesi aja pertanyaannya. Saya kembalikan dulu Pak. Langsung aja ya, Pak pembawa acara. Ya, Bu Eka, silakan. Nah, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu pertanyaannya? Saya mau bertanya Pak Ya. Samsul Komar SPD. Di sini saya akan mempertanyakan apa itu konsep budaya positif yang berpihak pada murid. Apa konsep? Budaya positif yang berpihak kepada murid. Ya. Terima kasih. Langsung saya tanggapin ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya Ibu Eka, terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa. Konsep apa konsep menciptakan budaya positif ya yang berpihak kepada murid. Jadi konsepnya yang itu yang pertama, kita sama-sama rubah peraturan tadi menjadi keyakinan kelas. Itu yang konsep pertamanya. Kita rubah peraturan yang kita selama ini kita jalankan, kita pindahkan sekarang ini untuk keyakinan kelas.
Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama kita buat dengan siswa kita, baik itu guru bidang studi atau wali kelas. Jadi buat sama-sama membuat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, baru nanti ada budaya, ada lingkungan positif yang tercipta. Yang tercipta setelah kita berkeyakinan kelas ada budaya positif. Setelah ada budaya positif nanti akan muncul yang kita pengenkan, yaitu budaya positif kepada siswa. Ini konsepnya. Itu BK gimana tanggapannya BK? Apakah puas apa perlu saya ulang? Gimana Bu? Cukup Bu ya? Ya, makasih Bu ya. Untuk selanjutnya refleksi. Ada pertanyaan lagi ya? Ya, Pak Andre, silakan Pak. Terima kasih Pak Samsul Komar SPDGR yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Pertanyaannya, apa tips agar segitiga restitusi dapat kita lakukan? Itu saja Pak. Terima kasih. Apa tipsnya agar segitiga restitusi terlaksana atau berjalan? Jadi segitiga restitusi, sebelum dijelaskan segitiga restitusi itu ada 9 cirinya. Jadi kita berikan atau kita inikan dengan siswa ini, kita awali yang pertama yaitu menstabilkan identitas dia. Kalau misalnya siswa ini tidak melakukan kesalahan, kita panggil siswa itu, jangan kita hukumi atau kita salah-salahkan di kelas, tapi kita panggil ke kantor di ruangan tersendiri, terus kita tanyakan untuk kita stabilkan dulu identitas dia. Stabilkan identitas dia. Pertanyaannya, contoh pertanyaannya itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Maksudnya, dulu Bapak juga pernah tidak masuk 1 jam pas saat belajar matematika, tetapi Bapak juga ada tujuan saya, mengapa saya tidak mengikuti jam itu. Jadi ini adalah salah satu contoh atau pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya siswa, jangan langsung kita ceramahi, jangan langsung kita sakiti dia, jangan langsung kita tunjuk-tunjuk dia. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu validasi tindakan dia. Contoh validasi tindakan dia itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya ini kalau misalnya anak ini melakukan kesalahan, kita tanyakan seperti itu. Bagaimana Pak Andri? Cukup Pak ya? Terima kasih sama penanya Bu Eka dan Pak Andri. Untuk selanjutnya refleksi, Bapak Ibu yang bersedia untuk merefleksi apa yang sudah saya share atau yang saya jelaskan dari awal tadi, saya persilakan. Bu Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mendengarkan materi yang dipaparkan oleh Bapak Samsul Komar SPDGR, tentunya saya merasa sangat senang sekali ya. Karena pada siang hari ini saya mendapatkan wawasan berkenaan dengan budaya positif,
terutama di lingkungan sekolah. Dengan begitu, harapannya ke depan kita semua dapat menambah nilai-nilai positif dan kebiasaan baik kepada siswa kita dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi siswa tentunya. Kemudian hal ini tentunya harus didukung dengan lingkungan yang positif pula. Selanjutnya, dari sini juga saya mendapat pembelajaran tentang disiplin berkenaan dengan budaya positif yang perlu ditanamkan dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk yang kedua, kedepannya saya harap saya akan menanamkan nilai-nilai budaya positif ini kepada siswa dan lingkungan di sekitar saya tentunya. Terima kasih Pak Samsul Komar. Ya, terima kasih Bu Zakia refleksinya. Sungguh sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi sama Ibu Zakia. Benar sekali yang diutarakan oleh Ibu Zakia tentang refleksi. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif ini, mengimplementasikan ke siswa-siswa kita. Pada Bapak Ibu semuanya, di akhir pengunjung ini, saya terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing modul 1.4 budaya positif. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Oke, terima kasih kepada Pak Samsul Komar. Kita ucapkan terima kasih kepada sekali lagi kepada Bapak Samsul Komar yang telah memberikan pencerahan buat kita tentang budaya positif pada pagi menjelang siang hari ini. Dengan selesainya acara diseminasi pada siang hari ini, mari kita sama-sama terapkan apa yang sudah utarakan oleh Pak Samsul Komar, kita terapkan di masing-masing kelas kita. Saya selaku pembawa acara sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.